Bagi sebagian orang, mengumpulkan uang bukan perkara yang mudah. Sebagian orang memang memiliki tabungan. Tapi, jumlahnya tidak pernah bertambah dari bulan ke bulan. Padahal, menabung bukan hanya untuk berjaga-jaga dan asal ada uang di dalam rekening. Uang yang kamu simpan harusnya terus tumbuh. Sehingga, kamu bisa menggunakannya untuk berinvestasi. Banyak orang yang bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang membuat jumlah tabungan mereka tidak bertambah? Mungkin 5 hal ini yang jadi penyebabnya. Nomor 1. Boros. Setiap kali kamu gajian, mungkin kamu gunakan untuk hal-hal lain, sebelum menabungkannya. Sehingga uang yang kamu punya sudah terpakai habis untuk belanja, makan bersama teman dan juga keperluan lain sehari-hari. Hal ini membuatmu sulit untuk menabung secara rutin setiap bulan. Pola pengeluaran seperti itu bisa mengakibatkan sulitnya menabung secara rutin karena sebagian besar uang gaji sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan sosial. Kurangnya kesadaran atau perencanaan keuangan dapat membuat sulit untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk ditabung secara konsisten setiap bulan. Oleh karena itu, penting untuk membuat anggaran dan rencana keuangan yang memungkinkan adanya alokasi dana untuk tabungan setiap kali menerima gaji. Selain itu, kebiasaan menggunakan seluruh gaji untuk keperluan sehari-hari juga dapat menghambat perencanaan keuangan jangka panjang, seperti investasi atau persiapan untuk masa depan. Tanpa menabung secara teratur, keuangan pribadi menjadi lebih rentan terhadap ketidakpastian dan kebutuhan mendesak yang mungkin muncul. Melibatkan diri dalam kebiasaan menabung bukan hanya membantu membangun cadangan dana darurat, tetapi juga menciptakan fondasi keuangan yang lebih stabil. Dengan merinci alokasi pengeluaran dan menetapkan tujuan tabungan, mungkin lebih mudah mencapai keseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dan persiapan keuangan jangka panjang. Nomor 2. Tidak menghitung anggaran. Kamu tidak memisahkan gajimu, berapa jumlah uang yang harus kamu tabungkan, dan berapa jumlah uang yang bisa kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaiknya, sebelum menggunakan uangmu, pisahkan sebagian untuk ditabung. Tidak menghitung anggaran dan tidak memisahkan gaji dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi tidak teratur. Ketika kamu tidak menetapkan batas yang jelas antara jumlah uang yang harus ditabung dan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, risiko pengeluaran berlebihan atau kehilangan fokus pada tabungan menjadi lebih tinggi. Sebaiknya, sebelum menggunakan uangmu, alokasikan sebagian dari gaji untuk ditabung. Dengan membuat anggaran yang jelas, kamu dapat menentukan persentase atau jumlah tertentu yang secara konsisten dialokasikan untuk tabungan setiap kali menerima gaji. Ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan persiapan untuk masa depan, menciptakan dasar keuangan yang lebih stabil. Selain itu, dengan memisahkan gaji untuk tabungan, kamu dapat lebih mudah mengontrol pengeluaran dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa efisien uangmu digunakan dan membantu mencegah pemborosan yang tidak perlu. Dengan menetapkan prioritas keuangan dan menghitung anggaran secara rinci, kamu dapat mengidentifikasi tujuan tabungan, seperti dana darurat, investasi, atau persiapan untuk keperluan masa depan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mencapai stabilitas finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan pengeluaran, membantu kamu membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Nomor 3. Kamu tidak menabung secara rutin. Bagaimana bisa tabunganmu bertambah, kalau kamu sendiri tidak menambahkannya secara rutin? Ada banyak alasan kenapa orang tidak bisa konsisten menabung setiap bulan. Bisa karena tidak disiplin, lupa atau juga malas. Agar kamu tidak lupa, sebaiknya buat pengingat pada kalender ponselmu atau kalender di rumahmu. Kamu juga bisa memilih tanggal yang sesuai dengan tanggal lahirmu agar selalu ingat. Tidak menabung secara rutin dapat menghambat pertumbuhan tabunganmu seiring waktu. Konsistensi dalam menambahkan dana ke tabungan memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Beberapa alasan ketidakkonsistenan ini mungkin melibatkan kurangnya disiplin, lupa atau bahkan keengganan karena alasan tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk membentuk kebiasaan menabung. Pengingat pada kalender ponsel atau kalender di rumah dapat menjadi cara efektif untuk memastikan bahwa kamu tidak melewatkan jadwal menabung. Memilih tanggal yang mudah diingat, seperti tanggal lahir,
dapat membantu memperkuat kesadaran terhadap kewajiban menabung secara rutin. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, kamu dapat membangun kebiasaan menabung yang kuat, memastikan pertumbuhan tabungan yang stabil, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangmu. Selain itu, untuk meningkatkan konsistensi dalam menabung, pertimbangkan untuk membuat otomatisasi pembayaran tabungan. Dengan mengatur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan pada hari atau tanggal tertentu setiap bulan, kamu dapat memastikan bahwa tabunganmu bertambah secara rutin tanpa perlu intervensi manual. Menetapkan tujuan yang jelas untuk tabungan juga dapat memberikan motivasi tambahan. Dengan memiliki visi yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dengan tabunganmu, kamu lebih cenderung untuk memprioritaskan menabung. Tujuan tersebut dapat melibatkan pembentukan dana darurat, persiapan untuk liburan, atau investasi jangka panjang. Dengan kombinasi strategi otomatisasi, pengaturan pengingat, dan penetapan tujuan yang terukur, kamu dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mencegah konsistensi dalam menabung, membentuk kebiasaan positif, dan meningkatkan kesejahteraan finansialmu. Nomor 4. Sering mengambil uang yang ada di tabungan. Kamu memang rutin menabung setiap bulan. Tapi, juga rutin mengambil uang dari rekening tabunganmu untuk keperluan lain. Usahakan, uang yang kamu tabung jangan pernah kamu ambil hingga 1 atau 2 tahun ke depan. Kalau kamu masih suka mengambil uang di tabungan, kamu bisa memanfaatkan fasilitas tabungan berencana. Dengan memanfaatkan fasilitas tabungan berencana, kamu dapat memberikan kendali lebih pada dirimu sendiri terhadap kecenderungan untuk mengambil uang dari tabungan secara impulsif. Fasilitas ini seringkali menawarkan kebijakan penarikan yang lebih ketat atau menerapkan penalti jika uang diambil sebelum jangka waktu tertentu. Ini dapat menjadi penghalang yang efektif untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak terencana. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran keuangan pribadimu. Dengan merinci kebutuhan dan keinginan serta menyesuaikan alokasi dana, kamu dapat lebih mudah menghindari godaan untuk mengambil uang dari tabungan secara reguler. Menyusun rencana keuangan yang jelas dan memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan tabunganmu dapat membantu memperkuat niat untuk tidak mengambil uang secara berlebihan. Dengan begitu, kamu dapat memaksimalkan manfaat dari kebiasaan menabungmu dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nomor 5. Menggunakan tabungan untuk bayar utang. Uang yang kamu kumpulkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun akhirnya kandas gara-gara dia pakai untuk bayar utang. Memang, uang yang kamu simpan suatu hari nanti akan kamu gunakan juga. Tapi, sebaiknya hanya untuk investasi atau membuat bisnis baru. Bayarlah utangmu dari pendapatan bulanan. Jangan pernah gunakan tabunganmu untuk berbelanja dan keperluan tidak penting lainnya. Menggunakan tabungan untuk membayar utang bisa mengurangi nilai tabungan yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah. Meskipun uang yang disimpan mungkin akhirnya digunakan untuk suatu tujuan, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya sejalan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Sebaiknya, usahakan untuk membayar utangmu secara teratur dari pendapatan bulanan, memprioritaskan keseimbangan antara pengeluaran dan pembayaran utang. Tabungan yang telah dibentuk dengan tekun dapat lebih baik dimanfaatkan untuk investasi atau untuk memulai bisnis baru yang dapat memberikan pengembalian nilai tambah. Memisahkan antara tabungan dan pembayaran utang membantu mempertahankan stabilitas keuangan pribadimu. Dengan menjaga fokus penggunaan tabungan pada investasi atau peluang bisnis yang lebih menguntungkan, kamu dapat membangun kekayaan dan merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil. Itu dia 5 hal yang mungkin jadi alasan kenapa tabunganmu tak juga bertambah. Jangan cemas, kamu bisa memperbaikinya sekarang juga, dengan berhemat dan mengatur uangmu dengan baik. Jangan lupa, uang yang kamu tabungkan jangan diambil hingga tiba waktu yang tepat.